Presiden menilai hadirnya Formula E di tanah air juga memberikan dampak yang sangat baik bagi percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik nasional yang semakin ramah lingkungan. Ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik mulai dari awal nikel raw material, smelter, industri litium baterai, kemudian mobil listriknya. Saya kira ini teknologi yang dipertontonkan di Formula E ini akan juga mendukung ke arah sana. Semua akan menuju ke ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu masih mengenai Formula E. Sebagaimana kita lihat teman-teman, kemarin Formula E yang digelar Pak Anies Baswedan sukses. Banyak tamu undangan yang juga hadir. Di antaranya Pak Jokowi, Puan Maharani, Sandiaga Uno, kemudian AHY itu juga hadir di sana. Kemudian Bambang Susatyo, Ketua MPR juga hadir di acara Formula E. Dan beberapa menteri yang lain teman-teman yang terlihat hadir menonton, melihat Formula E di Ancol. Ini sesuatu yang luar biasa. Belum lagi teman-teman penonton yang hadir juga cukup banyak. Menurut Pak Anies Baswedan kemarin ada 22.000 penonton. Tetapi kalau menurut hitungan dari bos Formula E itu lebih dari 50.000 penonton teman-teman yang hadir di acara Formula E. Nah, selain itu teman-teman, ini ada kesan yang cukup baik dari para pembalap. Katanya masyarakat Indonesia ini ramah-ramah ketika menyambut kehadiran pembalap Formula E. Dan ini tentu menjadi kabar baik dan menjadi nama harum Indonesia di mata internasional teman-teman. Karena apa? Ketika pembalap itu sudah pulang ke tanah airnya, ke negaranya, ini tentu akan bercerita mengenai Formula E yang diadakan di Ancol, Jakarta Utara, di Indonesia. Jadi nama Indonesia ini menjadi harum di internasional. Oleh karena itu teman-teman, kemarin ada upaya dari Ahmad Sahroni untuk minta sponsor dari badan usaha milik negara. Menurut Ahmad Sahroni, bukan hanya karena faktor uang supaya BUMN itu membantu terselenggaranya Formula E. Lebih dari itu, agar ada partisipasi negara. Ada partisipasi dari badan usaha milik negara untuk hadir di acara internasional tersebut. Sebenarnya itu yang diinginkan oleh Ahmad Sahroni. Nah, kalau uang teman-teman, tanpa dari BUMN sekalipun, ini Formula E juga bisa digelar teman-teman. Tidak ada uang dari badan usaha milik negara. Jadi teman-teman bisa bandingkan, MotoGP Mandalika itu triliunan rupiah informasinya dikucurkan untuk menggelar acara tersebut. Nah, kali ini Formula E tidak ada dana triliunan dari badan usaha milik negara. Itu pun sukses. Karena itu Ahmad Sahroni mengatakan bukan hanya karena faktor uang supaya BUMN itu mensponsori acara Formula E, tetapi lebih dari itu ada partisipasi dari badan usaha negara ini untuk hadir di acara internasional seperti ini, agar ada nama baik untuk Indonesia di kancah internasional. Sebenarnya itu, tetapi nyatanya teman-teman, pihak Erick Thohir juga tidak meng-ACC sampai gelaran Formula itu dimulai. Tidak ada sponsor dari BUMN. Ini yang menjadi catatan teman-teman. Dan yang kedua yang kita lihat teman-teman, ternyata kegiatan ini juga mendapat pujian dari Alberto Longo selaku bos Formula E. Ini ada catatan yang cukup menarik teman-teman terkait pujian Alberto Longo kepada Pak Anies Baswedan. Coba kita baca beritanya teman-teman. Kita ambil berita teman-teman dari CNN Indonesia. Anies dipuji habis-habisan bos Formula E. Nah, kita lihat teman-teman apa pujian yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipuji habis-habisan oleh bos Formula E Alberto Longo usai gelaran Jakarta E-Prix 2022. Ajang Formula E Jakarta yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit JIEC Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 4 Juni 2022 berjalan sukses. Kesuksesan Formula E Jakarta ini menjadi pembuktian bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
untuk menjawab kritik yang tertuju kepadanya. Jadi kalau sudah sukses seperti ini, Pak Anies menjawab kritikan ini cukup mudah teman-teman. Karena sebelumnya kritikan, kemudian hujatan yang ditujukan kepada Pak Anies luar biasa. Mulai dari pawang hujan kemarin teman-teman, ini Pak Anies dihujat habis-habisan. Kenapa Formula E menggunakan pawang hujan? Ini dilontarkan oleh mereka yang ditujukan kepada pihak Pak Anies Baswedan. Dan ternyata Pak Anies kemarin mengatakan Formula E tidak perlu pawang hujan. Dan nyatanya teman-teman memang tidak ada pawang hujan di acara Formula E. Dan kita lihat cuaca di sirkuit Ancol tersebut ini terang benderang, tidak ada hujan. Dan tanpa pawang hujan. Tetapi kita lihat teman-teman di Mandalika ada pawang hujan. Tetapi hujan juga ada di Mandalika. Sehingga pada waktu acara dimulai ini diskors teman-teman. Karena ada hujan cukup lebat di Mandalika. Itu ada pawang hujan. Sementara Pak Anies Baswedan, gelaran Formula E tidak ada pawang hujan. Dan tidak ada hujan pada waktu itu. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Menjawab kritikan dari para buzzer, menjawab orang-orang yang tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Ini terjawab sudah. Yang kedua terkait iklan bir. Heineken kemarin menjadi isu yang cukup menarik di Formula E teman-teman. Jadi para buzzer mengkritik Pak Anies Baswedan. Kenapa menggunakan iklan bir di acara Formula E? Bukankah bir itu haram? Bukankah bir itu minuman keras dan sebagainya? Nah, terkait iklan bir itu memang dibawa oleh pihak sponsor global. Jadi Formula E itu memang ada sponsor permanen. Di antaranya adalah Heineken, iklan bir tersebut. Tetapi untuk di Indonesia ini tidak digunakan. Jadi istilahnya tidak dipakailah untuk di Indonesia. Karena pihak Heineken ataupun pihak Formula E itu menghormati budaya lokal di Indonesia. Dan ternyata memang tidak ada teman-teman. Tidak ada iklan bir maupun tidak ada jual beli bir di arena Formula E. Oke, kita teruskan teman-teman pujian yang dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan oleh Alberto Longo. Bahkan Anies Baswedan mendapat pujian habis-habisan dari Chief Championship Officer dan CEO founder Formula E Alberto Longo. Longo mengaku sampai kehabisan kata-kata untuk memuji Anies Baswedan yang berhasil menyelenggarakan Formula E secara fantastis. Kepemimpinan, kebaikan, keramahan, kesetiaan, dan kejujuran hanyalah beberapa dari sekian banyak kata sifat yang dapat mendefinisikan sahabat baik saya, Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Setelah 3 tahun bekerja bersama, kami berhasil. Tulis Longo dikutip dari Instagram miliknya Minggu 5 Juni 2022. Gelaran Formula E yang luar biasa, lebih dari 60.000 orang di sirkuit, plus jutaan orang lebih menonton dari rumah di lebih dari 150 negara di dunia. Bersenang-senang dengan balapan yang fantastis. Tulis Longo sambil mengunggah foto bersama Anies Baswedan. Menurut Longo, kesuksesan ajang Formula E Jakarta tak lepas karena kinerja panitia dan kepemimpinan Anies Baswedan yang luar biasa. Semua ini dimungkinkan karena tim yang luar biasa, kepemimpinan Anies Baswedan yang luar biasa, dan salah satu penonton terbaik di dunia, tulis Longo. Jadi ini pujian dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Orang Indonesia, Anda adalah penggemar sejati Formula E. Terima kasih banyak atas semangat Anda dan membuat kami merasa seperti di rumah sendiri. Saya akan menunggu untuk kembali tahun depan di bulan Juni. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Jakarta, dan terima kasih Indonesia, tulis Longo menambahkan. Ajang balap Formula E Jakarta 2022 dimenangi Mitch Evans dari tim Jaguar TCS Racing, disusul Jean-Eric Vergne dari DS Tecentah dan Eduardo Mortara Rocket Venturi Racing. Itu teman-teman pujian yang dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan dari Alberto Longo. Artinya ini adalah sebuah gelaran Formula E yang tersukses, yang terbesar, yang termegah di Jakarta. Itu diakui oleh pihak Formula E. Dan kepemimpinan Pak Anies Baswedan yang membuat salut Alberto Longo sehingga kegiatan ini sukses teman-teman. Karena menurut Alberto Longo, ini jumlah penonton di sirkuit
Ancol itu ada 60.000. Kemudian jutaan orang ini di 150 negara karena disorot sebanyak itu teman-teman. Jadi ini luar biasa yang menonton sirkuit di Ancol Formula E. Dan harapannya teman-teman di bulan Juni tahun depan ini ada kemungkinan akan kembali lagi untuk menggelar sesi kedua. Dan menurut informasinya teman-teman, setelah dari Indonesia, setelah dari Jakarta, ini akan menuju ke Maroko. Gelaran Formula E itu akan diselenggarakan di Maroko. Jadi ini akan terus berkeliling ke satu negara ke negara lain terkait lomba balap mobil listrik. Karena pesannya teman-teman terkait mobil listrik ini adalah bagaimana di tahun mendatang kendaraan mobil itu diarahkan semua ke energi listrik. Karena energi terbarukan ini ramah lingkungan, tidak mencemari udara, dan ini tentu akan menjadi satu hal yang cukup menarik. Jadi di samping suaranya yang tidak bising, kemudian tidak ada polusi udara, dan inilah energi terbarukan yang bisa diharapkan di tahun-tahun ke depan akan mengganti kendaraan berenergi solar atau BBM ini. Jadi itu teman-teman pesan Formula E yang diselenggarakan di Jakarta dan juga beberapa negara. Artinya memang sudah harus dimulai untuk menggantikan energi BBM dengan energi listrik. Karena dengan Formula E ini teman-teman ada pesan juga terkait bagaimana kita itu ikut dalam mengatasi pemanasan global. Kenapa terjadi pemanasan global? Ya itu teman-teman, emisi karbon yang dikeluarkan dari kendaraan itu semakin lama semakin banyak, sehingga dunia ini menjadi panas, semakin panas iklimnya. Dan salah satu cara bagaimana tidak terjadi pemanasan global, maka mengganti kendaraan yang berbahan bakar minyak dengan listrik. Itu pesan yang kita tangkap dari Formula E, dan itu memang seharusnya menjadi prioritas dari dunia untuk segera mengganti dari bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Nah ini kita bisa lihat teman-teman ketika Formula E, ternyata dengan menggunakan energi listrik itu mobil-mobil bisa melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Itu bisa. Apalagi untuk kendaraan pribadi di setiap kita kalau menggunakan energi listrik, maka kecepatan itu juga akan bisa menyamai dengan kendaraan yang berbahan bakar BBM. Jadi tidak salah ke depannya dan perlu didorong agar bahan bakar minyak ini segera diganti dengan bahan bakar listrik atau dengan menggunakan energi listrik. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.